Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang? Hari ini adalah hari terakhir di minggu ini dan kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di esok hari. Kita akan bertemu di gereja dan pada hari ini ketika kita akan memulai hari kita, ketika kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada anggapan orang jikalau membaca perjanjian lama dia mengenal Allah yang penuh dengan murka. Sebab Allah selalu menghukum orang-orang yang tidak berkenan kepada kehendaknya. Sekalipun peringatan-peringatan dan sekalipun bangsa Israel sudah diingatkan, atau bahkan ketika air bah terjadi, Allah menghapuskan umat manusia kecuali keluarga Nuh. Lalu kemudian ketika Allah mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, ternyata bangsa Israel tidak mendengarkan kehendak Allah, lalu Allah membuang mereka ke Babel. Tindakan-tindakan seperti itu, ada orang yang beranggapan bahwasanya Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang murka, yang selalu membalaskan yang akibat dari perbuatan bangsa yang tidak setia atau bangsa Israel yang tidak setia kepada Dia. Anggapan itu dipatahkan Bapak Ibu dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi Allah bukan Allah yang murka dalam perjanjian lama dan Yesus menjadi Yesus yang lemah lembut, bukan Bapak Ibu. Kita harus memahami bahwasanya Allah dalam perjanjian lama itu juga adalah Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah kita, namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Jadi ketika dasar kasih itulah yang melandasi penyelamatan umat manusia, maka Allah yang telah berkarya di perjanjian lama, Dia jugalah Allah yang berkarya di dalam perjanjian baru, di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ketika orang menyadari Yesus Kristus rela mati untuk kita, serta merta juga manusia atau orang Kristen harus menyadari bahwasanya kebaikan Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah sempurna Bapak Ibu. Yesus mati adalah bukti Allah sangat mengasihi kita. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih, bukan Allah yang murka saja. Tetapi kita harus memahami Bapak Ibu, Allah adalah kasih, Allah adalah adil. Allah harus menegakkan kasih-Nya, Allah harus menetapkan keadilan-Nya. Maka saat ini Bapak Ibu tercerminlah kasih dan keadilan itu di dalam diri setiap orang. Jikalau Allah adalah Allah yang kasih, sementara hukumnya adalah setiap orang yang berdosa harus dihukum, maka di mana letak kasih Allah jikalau manusia itu dihukum? Atau di mana letak keadilan Allah jikalau hanya di dalam kasih? Maka kehadiran Yesus Kristus menjadi perpaduan antara kasih dan keadilan. Jadi ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada manusia, sementara harus manusia yang berdosa itu harus dihukum, lalu hukuman itu ditangguhkan kepada Yesus Kristus. Inilah Dia Bapak Ibu. Inilah letak kasih setia Allah di dalam hidup kita, yaitu Yesus yang mati itu dan bangkit untuk kita. Dia datang bukan karena membenci dunia ini. Yesus datang ke dunia ini bukan membenci dunia ini, melainkan karena Ia sangat mengasihi manusia, mengasihi ciptaannya, mengasihi segala makhluk. Yesus menyampaikan kepada manusia kasih itu. Jadi Yesuslah yang menerjemahkan kasih itu kepada dunia ini. Jadi ketika berbicara tentang Yesus, serta merta juga adalah Dia adalah Bapa, yaitu Allah Bapa.
Kita sangat dikasihi Bapa dalam Kristus Yesus. Kita sangat dikasihi Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa kita itu adalah Bapa yang sungguh luar biasa, yang memberikan kasih yang sedemikian rupa, yang diterjemahkannya dalam pribadi Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jikalau Tuhan begitu sangat mengasihi kita, maka dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 27 ini, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikianlah Allah di dalam diri Yesus Kristus yang senantiasa terus mengasihi kita dalam hidup ini. Lalu pertanyaan dan perenungannya adalah, Bapak Ibu, sudahkah kita juga mengasihi Bapa? Sudahkah kita juga mengasihi Allah yang telah berinkarnasi menjelmakan diri di dalam diri Yesus Kristus itu? Sudahkah kita benar-benar hidup seturut dengan kehendak Allah, Bapak Ibu? Sudahkah hidupmu terus dibaharui oleh kasih Allah, remaja Naposo Bulung? Sudahkah hidupmu setiap hari dibaharui oleh firman Tuhan, saudaraku? Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang dikasihi Allah. Jikalau kita benar-benar saat ini mengasihi Tuhan Yesus dengan meneladani hidup Yesus, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Maka terimalah pengasihan Allah dalam hidupmu dengan terus percaya kepada Tuhan. Terimalah pengasihan Allah dalam hidupmu dengan terus meneladani hidup Yesus, dengan terus meneladani firman Yesus, dengan terus meneladani apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidup ini, yaitu hidup di dalam kasih tadi itu. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kita semua orang-orang Kristen terpanggil hidup di dalam kasih Bapak Ibu. Ingatlah, begitu rupa kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Itulah yang harus senantiasa kita hidupi dalam hidup ini. Maka tebarkanlah, maka taburkanlah, maka sebarkanlah kebaikan dimanapun kita berada saat ini. Selamat menerima kasih Allah dan selamat menaburkan kasih kepada sesama. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami supaya kami hidup di dalam kasih, dan kami telah diterima dan diampuni oleh Bapa oleh karena penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus penebusan untuk kami. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.